Mama memutuskan menjadi mu'alaf dan memeluk agama Islam. Alhamdulillah. Yang membuat keluarga Kiran unik adalah meskipun agama kami berbeda, kami tetap akur. Keluarga besar Mama di Bali masih beragama Hindu. Dari sana, Kiran jadi tahu sedikit bahasa Bali yang halus. Nenek Kiran panggil Tuniang, kakek Kiran panggil Kacang. Tempat ibadahnya pura. Inilah yang disebut akulturasi dalam dua budaya dan agama yang berbeda, tetapi tidak menghilangkan ciri khas masing-masing. Kiran senang berada di keluarga yang seperti ini karena kami belajar saling menghargai dan saling menyayangi. Sekian cerita dari Kiran tentang Mama Kiran dan keluarga Kiran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persahabatan gajah dan tikus. Di sebuah hutan, Toto si gajah lucu sering merasa kesepian. Tidak ada yang mau berteman dengannya. Semua hewan tidak suka sama Toto karena badannya yang besar dan gendut. Akan tetapi, ini si tikus kecil tidak terganggu dengan fisik Toto. Ia sering mengajak Toto bermain dan bercerita. Suatu hari, Mimi terjebak masuk perangkap. Toto dengan sabar mengeluarkan Mimi dari perangkap. Sejak saat itu, persahabatan mereka semakin erat, tidak bisa dipisahkan. Pesan moral: bertemanlah dengan siapa saja, jangan membeda-bedakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Franka, saya dari kelas 1. Saya mau menceritakan tentang Mbok Rondo. Dahulu kala hiduplah seorang janda tua namanya Mbok Rondo. Pekerjaannya mencari kayu di hutan. Mbok Rondo ingin sekali mempunyai anak. Mbok Rondo, kamu menginginkan anak ya? Ya, kata Mbok Rondo. Benar, tapi ada syaratnya. Kalau anak itu sudah besar, kamu harus menyerahkannya kepadaku. Mbok Rondo pun setuju. Sekian Cerita rakyat dari Pematang, legenda Awang Sukma dan Telaga Bidadari. Pada zaman dahulu, di wilayah Pematang ditumbuhi dengan pepohonan yang lebat dan rindang. Ada juga sebuah telaga kecil yang tidak begitu dalam. Air di telaga itu juga jernih. Walaupun musim kemarau, air di telaga itu tidak pernah kering. Di tengah-tengah telaga indah itu, hiduplah seorang lelaki muda yang tampan rupawan. Awang Sukma hidup seorang diri, tapi ia adalah seseorang yang hebat. Dan masyarakat memberinya gelar Datuk. Selain berwajah tampan, Awang Sukma juga pandai meniup suling dan sering memburu burung yang melekat di pohon limau. Terkadang saat pohon limau sedang berbunga, burung-burung akan berdatangan dan menghisap madu. Ketika burung hinggap, sayapnya akan melekat pada bunga limau. Karena kesehariannya itu, Awang Sukma dijuluki Datuk Suling dan Datuk Ulu oleh warga sekitar. Pada suatu hari, kejadian aneh mulai terjadi di daerahnya. Tidak ada satupun burung atau serangga yang mendekati bunga limau tersebut.
mencoba mendekati bunga limau. Tanpa pikir panjang, Awang Sukma langsung bersandar dan memainkan sulingnya dengan nada-nada yang indah. Awang Sukma tertidur sangat nyenyak, tapi ia dikejutkan dengan suara kepakan sayap. Awang Sukma segera bangun dari tidurnya dan menghisap matanya. Ternyata itu suara kepakan sayap 7 bidadari yang dan Awang Sukma mengintip selendang mereka yang tadi digunakan untuk turun dari kayangan dan akan digunakan untuk kembali ke sana. Tanpa sepengetahuan mereka, salah satu selendang dicuri oleh Awang Sukma dan dimasukkan ke dalam bumbung. Satu persatu, bidadari mengambil dan memakai selendangnya. Di mana selendangku, Kak? Apakah kalian melihatnya? Hah? Di mana kau meletakkannya? Kami tidak melihat selendangmu. Seluruh bidadari itu panik. Namun Awang Sukma terkekeh di balik pohon besar. Putri bungsu adalah putri yang paling cantik. Karena merasa sangat sedih, ia terus menangis dan badannya tidak berdaya. Melihat kejadian itu, Awang Sukma segera keluar dari tempat persembunyiannya. Tuan Putri, kenapa kau menangis? Aku kehilangan selendangku. Untuk sementara, tinggallah bersama hamba. Sang putri bungsu tidak memiliki alasan untuk menolak. Akhirnya ia setuju dan untuk tinggal sementara bersama Awang Sukma. Awang Sukma sangat terpana atas kecantikan putri bungsu ini. Karena putri bungsu sudah cukup mengenal Awang Sukma, ia pun menyetujui dan mereka melangsungkan pernikahan. Keduanya adalah pasangan yang serasi. Mereka adalah orang yang bijak, lemah lembut, dan penyayang. Mereka dikaruniai seorang buah hati bernama Kumalasari. Di tengah-tengah kebahagiaan keluarga kecil Awang Sukma, ada satu rahasia besar yang akhirnya terungkap. Sore itu, Awang Sukma sedang tertidur lelah sepulang bekerja. Di atas lubung padi terdengar suara ayam hitam yang sedang ribut. Di atas bumbung. Hus, hus, jangan makan padiku. Hus. Apa ya isi bumbung ini? Ternyata ini selendangku. Selama ini suamiku yang menjemput ikannya. Putri bungsu mengambil dan mengenakan selendangnya dan mengambil Kumalasari yang belum genap 1 tahun. Tangisan Kumalasari didengar oleh Awang Sukma dan ia pun bangun dari tidurnya dan mendapati istrinya sedang memakai pakaian putri. Dari kejadian itu, Awang Sukma melarang keturunannya untuk memelihara ayam hitam membawa sial itu. Telaga tempat bertemu Awang Sukma dan putri bungsu disebut Telaga Bidadari, terletak di Desa Pematang Gadung, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada suatu hari, Kancil pergi ke hutan. Sesampainya di hutan, Kancil bertemu sama ular. Kancil bertanya, "Ular, kamu habis dari mana?" "Aku habis mencari." Oh, leher jerapah sangat panjang sekali, kata Sari. Kagum, subhanallah, kata ibu. Kalau lihat jerapah, bilang subhanallah. Ya Bu, tanya Sari. Kita mengucapkan subhanallah kalau melihat ciptaan Allah.